soal relasi manusia dan alam. Pengelolaan alam senantiasa dikaitkan dengan persoalan ekologi dan kemanusiaan. Ada persoalan mendasar bagaimana manusia menghadapi alam dan tuntutan pada setiap zaman dan tantangan yang akan dihadapi. Modernisme dan postmodernisme menarik bagi manusia untuk melakukan banyak hal yang selalu berkait pada dampak positif dan negatif. Alam sebagai bagian dalam kehidupan manusia menjadi objek yang pada akhirnya akan tetap lestari atau justru makin parah. Menurut Syuhada 2003 yang mengatakan bahwa pola-pola tindakan manusia dapat berubah dengan lebih cepat daripada perubahan bentuk organismenya. Hal ini disebabkan oleh adanya hasil pelajaran dari manusia. Proses perubahan pada suatu kolektif atau kelompok manusia yang satu dengan yang lainnya bisa berbeda-beda. Oleh karena itu, aneka warna tingkah laku manusia tidak disebabkan oleh ciri-ciri ras, melainkan karena kolektif-kolektif di mana manusia bergaul dan berinteraksi. Perubahan signifikan pada suatu masyarakat akibat interaksi, bahkan era modernitas, menjadi sangat nampak, terutama pada masyarakat tradisional atau masyarakat yang menjaga kearifan lokal. Mereka mempunyai nilai yang dipertahankan secara terus-menerus untuk melestarikan dan mempertahankan lingkungannya sebagai bagian dalam hidup. Kita melihat contoh misalnya masyarakat tradisional seperti suku Baduy di Banten, misalnya seperti itu. Aspek filosofis dalam menjalankan hidup sangat nampak. Bahkan suatu masyarakat dapat melandaskan pada aspek kosmologis, antropologis, dan teologis. Alam, manusia, dan Tuhan adalah tiga hal yang menjadi pedoman untuk bertahan hidup dan tidak menyakiti alam dan manusia dan umat berketuhanan. Pertanyaan mendasar kita adalah bagaimana atau mengapa etika lingkungan itu menjadi penting untuk diajarkan. Bukankah ini sebagai perbincangan yang senantiasa menyentuh aspek lingkungan dan perilaku manusia? Kita melihat bahwa krisis lingkungan itu sudah banyak sekali dan kita merasakan sendiri bahwa ada fenomena lingkungan yang luar biasa. Menurut Sonny Kraft, etika lingkungan di satu pihak berupaya membongkar cara pandang manusia yang keliru tentang dirinya, alam, dan tempat manusia dan alam. Dan di sisi yang lain menyodorkan sebuah cara pandang baru yaitu ekofeminisme. Ekofeminisme menawarkan konsep yang menurut Kraft lebih merupakan sebagai ramah lingkungan. Ekofeminisme merupakan cabang feminisme yang memperlihatkan pada aspek dominasi dan hierarki nilai. Alam senantiasa didominasi oleh manusia. Dalam skala antroposentris, manusia menjadi penguasa alam, maka alam harus tunduk kepada manusia. Ekofeminisme tidak hanya melawan antroposentrisme, tetapi juga androsentrisme, etika lingkungan yang berpusat pada laki-laki. Ada dasar yang dikritik oleh ekofeminisme, yaitu hierarki nilai. Bagaimana alam diopresi oleh manusia selaras dengan bagaimana laki-laki mengopresi perempuan. Menurut Kraft, logika dominasi ini akan menjadi ciri khas atau cara pandang masyarakat modern atau barat yang dianggap sudah mencapai titik kemajuan besar. Konsep atau perilaku ini akan berdampak pada eksploitasi atau destruktif terhadap alam. Maka ekofeminisme menawarkan konsep ekologi, aksi bersama untuk menggugat semua institusi sosial dan politik yang melanggengkan dominasi dan eksploitasi perempuan dan alam. Ekofeminisme menolak kekerasan terhadap perempuan dan eksploitasi alam yang akan menghancurkan lingkungan. Dalam pandangan ekofeminisme, energi feminitas sangat berpotensi menjaga kelestarian lingkungan hidup. Maskulinitas hanya akan merusak alam. Manusia sebagai subjek mampu menghadapi alam. Pada awalnya manusia mengenal kondisi alam dengan baik, mampu membaca tanda-tanda dan atau berita alam. Maka dengan kebudayaannya, manusia bersikap dalam menghadapi alam. Belakannya, manusia mulai menguasai alam. Kebudayaan justru dibangun dengan menghilangkan alam dalam akses mundi.
Alam tidak lagi menjadi pusat wacana bagi ekosistem. Manusia mulai menolak tubuhnya dan hidup secara tidak organik. Mereka lebih patuh pada mesin-mesin. Maka seharusnya kita perlu mendamaikan dengan kearifan yang dimiliki dalam mengelola alam. Relasi yang dialogis, bagaimana alam harus diperlakukan dan kebutuhan manusia juga dapat dipenuhi. Kesadaran manusia dalam menghadapi hidup dan berada dalam situasi lingkungannya. Sedangkan kesadaran itu bagaimana secara etis menghargai alam dan hidup itu sendiri dengan tidak saling menyakiti diri, menyakiti sesama, menyakiti yang lain dan alam. Sementara konsep keseimbangan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang dan harmonis, baik dalam hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan makhluk lain, maupun manusia dengan alam lingkungannya. Mari kita lihat fenomena alam saat ini. Kita sering melihat atau bahkan kita sudah merasakan banjir setiap tahun, setiap periode. Longsor di mana-mana, kebakaran hutan, atau fenomena lain yang kita rasakan bersama. Kita lihat di media sosial, banyak sekali fenomena justru yang akan melihatkan kita banyak cobaan-cobaan yang kita hadapi. Ketika kita menghadapi banjir dan tanah longsor, sesungguhnya seberapa kita mampu merefleksi diri apa yang telah kita perbuat terhadap alam ini. Bukan hanya menyalahkan pihak lain yang harus bertanggung jawab. Apa sesungguhnya sikap-sikap mana yang perlu untuk kita benahi supaya bagaimana fenomena yang terjadi banjir, longsor, kebakaran dan sebagainya itu tidak terulang di waktu-waktu yang akan datang. Apa sesungguhnya sikap-sikap kita yang harus kita benahi? Fenomena yang hampir setiap periode menerpa kita kerap hanya dipahami sebagai aktivitas alam yang secara rutin. Setiap tahun nanti akan ada banjir, setiap tahun nanti akan ada longsor. Dan kita hanya menyikapinya sebagai sesuatu yang rutin, tidak kemudian kita sikap-sikap kita hanya misalnya mengevakuasi diri dan bagaimana kita bisa bertahan hidup pada saat itu. Banjir akibat luapan sampah di mana-mana misalnya, apa yang kemudian kita akan lakukan? Refleksi atas sampah-sampah yang membuat banjir itu apa yang akan kita lakukan? Bagaimana selanjutnya masa-masa yang akan datang itu tidak ada lagi sampah yang meluap di sungai-sungai kita. Nah, sebagai gambaran studi lapangan yang banyak sekali orang sudah lakukan atau bahkan saya pada saat studi lapangan tahun 1988 kalau tidak salah itu saya melakukan riset tentang suku Baduy Dalam ya di Banten. Bagaimana saya kemudian melihat fenomena atau aktivitas masyarakat di suku Baduy. Bagaimana masyarakat Baduy yang itu sesungguhnya mengisolasi diri dengan sikap-sikap tradisionalnya dan mengelola alam dalam bersikap menjaga jarak dengan modernitas. Ini bukan suku yang diasingkan, tetapi mereka mengasingkan diri untuk menyikapi alam secara kearifan lokal. Bagaimana mereka bisa menghadapi alamnya, bisa bertahan hidup dengan alam. Bagaimana relasi mereka manusia dengan manusia dan manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan itu diwujudkan pada sikap-sikap mereka terhadap alam. Bagaimana kita lihat misalnya rumah-rumah yang tertata rapi, bentuknya sama, interiornya sama, bahkan misalnya di dalamnya misalnya piring, gelas dan mangkok misalnya itu disediakan sejumlah anggota keluarga. Tidak seperti masyarakat yang modern yang sampai lemarinya banyak karena misalnya kemana-mana pergi beli piring, pergi beli gelas dan banyak hal yang kemudian disimpan. Tetapi di masyarakat Baduy Dalam ini justru kelihatan bahwa bagaimana sederhananya mereka menghadapi hidup cara-cara yang sangat arif. Kita lihat sungai di suku Baduy Dalam, kita lihat bahwa sungai itu sangat bersih. Ada buih-buih seperti halnya kita lihat sungai-sungai di masyarakat di sekitar kita misalnya. Banyak kotoran dan itu sangat jernih. Maka apa yang dilakukan?
Bahkan misalnya orang-orang atau masyarakat di sana mandi tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Mereka mencuci pakaian, mereka mandi dan sebagainya itu tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Mereka menggunakan daun atau batu, dan itu berpengaruh kepada alam di situ. Bagaimana kemudian cara mereka bertindak dengan kejujuran? Tidak ada pencurian. Bagaimana mereka bisa menghadapi kehidupan bersama? Misalnya mereka harus menyimpan hasil-hasil panen mereka di tempat-tempat yang jauh dari rumah-rumah dan sebagainya. Itu akan aman begitu. Nah, ini yang kemudian perlu untuk kita lihat dari sisi yang berbeda, bahwa bagaimana manusia suku tradisional seperti suku Baduy dalam itu mengelola alam untuk bisa bertahan hidup. Nah, pertanyaan kita, apakah suku Baduy menjadi terbelakang karena dia tidak mengisolasi dari modernitas misalnya? Mereka hanya mengelola alam dengan cara-cara yang sangat tradisional, menggunakan cangkul dan sebagainya. Mereka tidak menggunakan bahan-bahan atau alat-alat modern. Nah, bagaimana misalnya kita lihat masyarakat modern dalam menghadapi alamnya? Ini memang sesuatu yang kemudian berbeda. Apakah itu kemudian menjadi pertentangan? Mari kita lihat tantangan yang dihadapi untuk melihat bangsa Indonesia supaya lebih maju, lebih survive. Apa yang harus kita sikapi? Bagaimana masyarakat tradisional menghadapi lingkungannya? Bagaimana masyarakat modern juga menghadapi lingkungannya? Ini yang kemudian bagaimana Indonesia akan melihat alam ini akan bisa kita lakukan dengan cara yang sangat bijak begitu. Nah, kalau ada bencana, apakah kemudian kita menyikapinya bahwa Tuhan itu menegur manusia, atau alamnya sudah bosan dengan tingkah laku manusia, atau apa? Apakah kita cukup bisa merefleksi diri? Contoh yang sekarang, tahun 2020, kita mendapatkan ujian yang luar biasa. Semua manusia dunia kita dihadapi dengan pandemi COVID-19 itu. Bagaimana kita bisa katakan tentang musibah yang seperti ini? Cukup hanya ketika pemerintah mengatakan cukup di rumah saja, selesai. Itu persoalannya belum selesai. Apakah kita mampu merefleksi atas pandemi ini? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita mengelola alam sedemikian rupa supaya apa yang kita inginkan untuk menjadi lebih maju, alam juga bisa kita kelola dengan baik. Kalau misalnya bahwa alam itu diciptakan untuk Tuhan, untuk memenuhi kebutuhan manusia, ya betul. Kita akan mengelola alam, menikmati alam seperti halnya Tuhan menciptakan alam untuk kita. Tapi apakah hanya sampai di situ? Bagaimana kita bisa menyikapi alam itu? Sesungguhnya kita memanfaatkan alam, dan selebihnya kita harus memberikan alam untuk bisa bernafas, untuk bisa memberikan kontribusi, memberikan sesuatu yang baik kepada generasi kita yang akan datang. Tidak cukup untuk kita ketika kita mengelola alam, kemudian kita pakai untuk kehidupan kita saja. Bagaimana dengan generasi yang akan datang? Ini yang penting untuk kita. Bagaimana sesungguhnya pola berpikir kita, cara menyikapi alam dengan serta-merta, dan kearifan lokal yang kita punya, gitu. Tetapi kita juga tidak menghindari atas modernitas yang ada. Tidak seperti misalnya bagaimana suku tradisional yang memang sudah memutuskan untuk menyikapi alam sebagaimana itu bisa dilakukan, ya itu adalah sebuah pilihan begitu. Jadi kemudian cara menyikapi yang secara berbeda untuk belajar untuk bergaul atau berrelasi dengan alam. Saya kira ini untuk cukup penting. Bagaimana kemudian ekofeminisme itu mengajarkan kita untuk tidak mengeksploitasi alam, kemudian memberikan nilai serta merta kepada alam sebagai sebuah objek
Ya, sudah selesai. Alam itu diciptakan oleh Tuhan dan kemudian kita nikmati bersama-sama dan selesai begitu. Ini adalah satu perbincangan yang luar biasa. Mari kita kemudian coba untuk merefleksi diri bagaimana ini bisa kita sikapi dengan baik. Saya kira itu menjadi problem kita bersama. Terima kasih.